Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. وصية لنا جميعا بهذه الخطبة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Sadaqallahul azim. Sidang Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam momentum Muharram, insyaallah kita akan mengambil pelajaran hijrah, kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Sidang Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebenarnya event besar umat Islam itu berdekatan. Sebelum bulan Muharram ada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah berkumpulnya umat Islam sedunia di Makkah. Itu event besar umat Islam untuk Makkatul Mukarramah. Sedangkan Muharram itu adalah kebangkitan di Madinah. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, susunannya Zulhijjah dan Muharram. Maka untuk itu sidang jemaah dirahmati Allah, kita mesti bicara tentang perkara kota Madinah. Kota Madinah kenapa dipilih menjadi kota hijrah? Sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berada di bawah tekanan yang berat di Mekah. Mereka semua paham yang dibawa Nabi Muhammad benar. Tapi mereka berbohong pada dirinya, tidak mau mengakui kebenaran. Ini sebuah penyakit sidang jemaah. Maka disebut dalam ayat yukadzibuna bi ayatillah. Yukadzibuna bi ayatillah, zalnya itu sidang jemaah pakai tasdid. Itu mutaaddi. Mereka sengaja mendustai ayat Allah. Artinya mereka paham. Mereka mendustai ayat Allah, artinya mereka semua paham. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Jika kalian tanya kepada mereka kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah. Jadi penyakit-penyakit kebohongan ini sisa-sisanya masih ada, jadi virus merayap umat Islam. Umat Islam tidak mau jujur dengan imannya, tidak mau total, tidak mau kafah, tidak mau berterus terang. Ini penyakit. Yukadzibun. Semua umat Islam mengakui Quran,
Tapi sebagian-sebagiannya maka ditolaknya. Maka mereka sedang jemaah rahmati Allah tidak paham Islam secara total. Ketika saya maju ke dunia politik, masih banyak yang bertanya, kok Ustadz maju ke dunia politik? Berarti Ustadz tidak lagi layak diikuti, Ustadz ini pencinta dunia. Bodoh. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat politik. Di dalam hadis ada bab imarat. Dalam hadisnya Imam Ahmad, kemudian bab pemerintahan Sahih Muslim, dan bab pemerintahan di Sahih Bukhari, semuanya ada bab pemerintahan, bab politik. Kalau ulama tidak mau maju ke dunia politik, siapa yang akan mengamalkan ayat dan hadis politik itu? Apa dibiarkan ayat dan hadis itu mandul, tidak ada yang menggarapnya? Sidang jemaah, ini penting kita tidak total berislam. Maka hamba Allah mesti kita berhijrah. Tetapi saya akan jelaskan histori hijrah dulu. Setelah Rasulullah SAW mengutus sahabat hijrah ke Ethiopia, dan Nabi hijrah ke Taif, gagal. Ethiopia tidak sukses. Maka Allah perintahkan Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa Allah perintahkan hijrah ke Madinah? Mesti umat Islam bangkit di posko yang tepat, wilayah yang tepat. Ternyata Madinah itu tempat yang sangat strategis. Dia kota perlintasan perdagangan. Orang Mekah mau ke Syam lewat Madinah. Balik dari Syam lewat Madinah. Kota perlintasan Yaman, Madinah. Sumber kekuatan ekonomi orang Mekah ada dalam perdagangan. Mereka mesti melewati Madinah. Maka sidang jemaah diberikan Madinah sebagai wilayah hijrah. Maka Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman telah beriman dan telah berhijrah, wajahidu, dan kemudian mereka berjuang berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan harta mereka, jiwa mereka, a'zamu darajatan 'indallah, mendapat derajat yang luar biasa di sisi Allah. Kalau bapak-bapak ingin punya derajat luar biasa di sisi Allah, maka mantapkan iman, konsisten dengan hijrah, bangun jiwa perjuangan untuk Islam, wajahadu fi sabilillah, siap berkorban harta untuk Islam, bahkan siap berkorban nyawa untuk Islam. Maka itu orang yang a'zamu darajah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka hijrah Nabi ke sana, sidang jemaah, ke Madinah. Walaupun Nabi belum tahu hikmahnya, dirancang hijrah ke Madinah, dipilih seorang sahabat yang berdiplomasi tinggi, yang kalau dia ngomong orang senang mendengarnya, yaitu Mus'ab bin Umair. Seorang sahabat, mantan sahabat yang paling parlente semasa jahiliyahnya, yang paling necis tampilannya, yang paling mahal pakaiannya,
yang paling halus kulitnya, yang paling licin rambutnya, yaitu Mus'ab bin Umair. Setelah dia masuk Islam, ternyata dia betul-betul berhijrah secara pribadi. Dia tanggung derita-derita, disisihkan oleh keluarga, disiksa oleh keluarga, dan hijrah dia ke Ethiopia. Mantan yang telah berpengalaman hijrah ke Ethiopia diutus oleh Nabi menjadi duta hijrah ke Madinah. Berangkat engkau wahai Mus'ab, pergilah engkau ke Madinah. Seorang sahabat yang miskin, siap miskin setelah berislam, sudah teruji, tapi dia orang, kalau dia ngomong orang tertarik. Dia ngomong sambil tersenyum. Mus'ab. Berangkat Mus'ab ke Madinah. Disambut oleh As'ad bin Zurarah. Tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Bergerak mereka berdua. Mendapat tantangan di mana-mana. Kata As'ad, wahai Mus'ab, ada dua tokoh mewakili Aus dan Khazraj. Mereka selama ini selalu berperang, turun-temurun tidak pernah berdamai. Mereka berdua sangat berpengaruh. Kalau mereka berdua bisa kita Islamkan, insya Allah Islam akan lancar berkembang di Madinah. Kata As'ad bin Zurarah. Kata Mus'ab, baik, pertemukan saya dengan dia. Di satu sisi, dua orang ini berunding tentang hadirnya seorang pemuda Mekah yang membawa ajaran baru yang mesti diatasi, kemudian diusir atau dibunuh. Maka akhirnya Usaid bin Hadar dengan Sa'id bin Mu'az. Ini dua tokohnya. Kata Sa'id bin Mu'az, ya Usaid, engkau ini orang pintar. Pergilah engkau, dia intelektualnya Madinah. Tolong cegah anak muda itu. Kalau dia tidak mau meninggalkan Madinah, kita akan bertindak keras. Ditemuinya dengan emosi, Usaid bin Hadar dengan senjata lengkapnya datang ke tempat As'ad bin Zurarah. Mana pemuda Mekah itu? Tunggu dulu, tenang dulu, biar aku panggil dia. Maka dengan emosi, kemudian Mus'ab tenang. Dia berkata, saudaraku, aku boleh engkau bunuh dan segala macam, silakan. Tetapi izinkan aku menyampaikan kepadamu. Setelah itu terserah engkau. Kau terima atau aku diusir. Baik, karena dia intelektual. Disampaikanlah ayat, diterangkan Islam oleh Mus'ab bin Umair. Tersentuh hati Usaid bin Hadar. Langsung Usaid bin Hadar menyatakan keislamannya. Sekarang bertiga merancang bagaimana Sa'id bin Mu'az mengislamkannya. Maka dirancang, baliklah Usaid bin Hadar. Bagaimana? Diterangkan sedikit-sedikit. Kau sudah terpengaruh? Tidak, tetapi ini masuk kepada keyakinanku dan logikaku. Akhirnya mereka berempat masuk Islam, dan 4 orang itulah cikal bakal Madinah menjadi kota hijrah, yaitu Usaid bin Hadar, Sa'ad bin Mu'az, As'ad bin Zurarah, dan Mus'ab bin Umair. Ini 4 orang yang berjasa di dalam mengembangkan Islam di Madinah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Usaid bin Hadar terkenal dengan bacaan Qur'annya. Kalau dia membaca Quran, turun para malaikat. Kalau dia membaca Quran, kuda yang berjalan pun berhenti. Kalau dia baca Quran, kuda yang tadinya
terpaut diam, menghentakkan kakinya sesuai irama Quran Usaid bin Hadar. Dia terkenal dengan keintelektualannya, dengan hebatnya bacaan Qurannya. Sa'ad bin Mu'az, seorang satria yang luar biasa. Dia adalah andalan Rasulullah dalam pertempuran. Tetapi dalam satu pertempuran sebuah panah menancap di lengannya. Racun panah menjalar di tubuhnya. Maka selama dan kemudian dia sakit parah. Rasulullah sangat sayang dengannya. Kata Rasulullah, buatkan kemah di masjid untuk Sa'ad bin Mu'az, sehingga kita tidak pernah mengabaikannya. Dia dirawat bersama-sama. Kemudian akhirnya dia syahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah kematian yang menggoncang aras. 70.000 malaikat turun menziarah menjenguk kematiannya, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bergoncang aras dengan kematiannya, dan 70.000 malaikat melayat kematiannya. Ketika dia dibawa ke kuburan, Rasulullah bersabda, seandainya orang yang dikuburkan tidak dihimpit oleh kuburan, jika ada di antara kalian yang tidak dihimpit oleh kuburan, maka yang berhak tidak dihimpit itu Sa'ad bin Mu'az. Tetapi Sa'ad bin Mu'az masih dihimpit oleh kuburan. Maksudnya, apalagi kalian. Kematian yang menggoncang aras. Tokoh Madinah, Mus'ab bin Umair. Setelah Mus'ab mengkondisikan Madinah, Islam sudah menyebar. Semua mereka merindukan kedatangan Rasulullah. Rasulullah dipersiapkan hijrah ke Madinah. Maka disambut kedatangan Rasulullah oleh warga Madinah. Maka Madinah itu diberkahi sidang jemaah. Di samping dia menjadi kota suci umat Islam, Madinatul Nabi, kemudian debu Madinah pun dijadikan obat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanah Madinah pun diberkahi. Maka kalau di Madinah jarang orang ribut, kalau ribut ditegur. Hudud, Madinah itu hudud. Nabi mengatakan Madinah itu tenang. Namun sidang jemaah, dalam pertempuran syahidlah Mus'ab bin Umair. Tapi ketika Nabi hijrah, orang menyambut Nabi. Nabi mencari satu orang yang tidak ketemu. Di antara orang ramai yang menyambut kedatangan Nabi, Nabi mencari satu orang, Mus'ab bin Umair. Ternyata tidak ada Mus'ab bin Umair. Duduklah Nabi istirahat bersama para petinggi, sama Abu Bakar. Terus kata Nabi, mana Mus'ab? Tadi dia ada keperluan ya Rasulullah, keperluan yang sangat mendadak sekali. Bawa Mus'ab ke sini. Dibawa Mus'ab. Mus'ab datang dengan pakaian yang penuh tambalan, dengan pakaian yang sangat tidak layak, dengan ketokohan yang luar biasa. Tapi Mus'ab tetap senyum, wajahnya ceria. Ya Rasulullah, maafkan aku terlambat menyambutmu. Rasulullah langsung menegur, tidak sanggup melihat Mus'ab. Menetes air mata Rasulullah. Tidak sanggup Nabi bicara. Ya Mus'ab, ternyata dia sangat miskin, sangat menderita, tapi keluhannya tidak pernah sampai pada Rasulullah. Kemudian ketika Mus'ab meninggal dalam perang, kata Nabi,
Nabi terdesak dalam perang Uhud. Nabi sudah didesak, sahabat-sahabat merangkul tubuh Nabi. Tombak panah sudah bersarang di tubuh sahabat dan jatuh berguling satu persatu. Mus'ab dia mirip dengan Nabi. Kelebihan Mus'ab dia agak mirip dengan Nabi. Maka Mus'ab langsung merampas bendera. Dia bawa lari menjauh dari Rasulullah. Sehingga kafir Quraisy mengira itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beralihlah serangan kepada Mus'ab. Mus'ab kibarkan bendera. Bersarang seluruh senjata di tubuh Mus'ab. Syahidlah Mus'ab di perang Uhud. Ketika itu, setelah perang usai, kata Nabi, ketika Mus'ab syahid, berteriak kafir Quraisy, Rasulullah gugur, Rasulullah sudah tumbang, sudah wafat. Kacir-kacir pasukan, dikiranya memang Nabi yang meninggal. Langsung pasukan ada yang menangis kalau macam, mana Nabi meninggal? Kacau barisan. Oleh sahabat yang lain diangkat Rasulullah ke atas batu, dan Rasulullah kemudian disaksikan masih hidup berdiri tinggi di atas batu. Maka kembali sahabat bersemangat. Ternyata yang wafat adalah Mus'ab, dikira oleh kafir Quraisy adalah Rasulullah. Begitu Mus'ab menyelamatkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah perang usai, kata Nabi, cari Mus'ab. Ya Rasulullah, bagaimana ini Mus'ab? Kami sudah mengurus jenazahnya, tetapi ketika ditutup, ya Rasulullah, kain kafannya tidak cukup. Ditutup kepala, terbuka kaki. Ditutup kaki, terbuka kepala. Kata Rasulullah, tutup kepalanya dan kakinya tutup dengan rerumputan. Dimakamkan. Rasulullah berkata, membuat sahabat menangis. Ya Mus'ab, semua orang tahu dulu engkau yang paling parlente, engkau yang paling bersih, engkau yang paling necis. Sekarang kau wafat dalam Islam dengan baju, dengan kain kafan yang tidak bisa menutupi tubuhmu. Menangis sahabat. Sehingga keluarlah ucapan, Islam jaya di tangan Mus'ab, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Sedangkan orang lain yang menikmatinya, Mus'ab tidak menikmatinya. Itulah tokoh hijrah ke Madinah. Sidang jemaah rahmati Allah. Begitu perjuangan para sahabat.